Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat tutor? Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, sahabat tutor. Kali ini kita masuk pertemuan ketiga dalam mata kuliah analisis kasus bisnis. Sahabat tutor, saya harap masih tetap semangat untuk fokus terhadap mata kuliah analisis kasus bisnis ini, di mana tujuan dari analisis kasus bisnis ini merupakan sebagai bisa untuk menganalisa banyak berbagai kasus tentang bisnis, open-minded, memiliki daya analisa yang tinggi, sehingga outputnya dapat memberikan solusi-solusi akan permasalahan yang ada dalam bisnis. Sahabat tutor, kemarin kita sudah berbahas tentang bagaimana menganalisa dari aspek keuangan, terus investasi. Lalu kali ini sahabat tutor kita akan membahas tentang analisa teknis dan operasi. Baiklah semua sahabat tutor, tanpa perpanjang mukadimah saya, kita mulai mata kuliah ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat tutor, kali ini kita membahas tentang aspek teknis, di mana aspek teknis ini merupakan kegiatan yang timbul apabila sebuah gagasan usaha proyek akan direncanakan telah menunjukkan peluang yang cukup cerah dilihat dari segi pemasaran. Jadi kalau aspek bisnis ini sahabat tutor, kita mengambil sebuah rencana dalam menginvestasikan dana kita ke dalam sebuah proyek, itu kita melihat dari segi produk dan pasar yang akan kita gapai. Jadi kita melihat bagaimana peluang kira-kira produk ini laku atau tidak di pasar, produk ini sangat diminati oleh pasar atau tidak. Inilah aspek teknis yang akan kita bicarakan
tentang analisanya. Selanjutnya, sahabat tutor, aspek teknis ini ada beberapa yang harus kita perhatikan. Pertama itu aspek teknis produksi. Aspek teknis produksi itu yang harus kita lihat adalah lokasi bisnis. Tentunya sahabat tutor, dalam kita menganalisa sebuah bisnis, itu perlu kita strategis ya, yaitu lokasi yang strategis. Jadi lokasi-lokasi yang strategis ini juga akan membuat produk kita itu laku atau tidak di pasaran. Contoh sahabat tutor, apakah kita akan menjual suatu barang itu di daerah pemukiman warga ataupun di daerah jalan protokol, di tepi-tepi jalan atau di mal-mal. Tentunya itu memiliki analisa yang sangat mendalam ya sahabat tutor. Terus juga bagaimana kita menentukan juga harga jualnya. Karena apa? Karena lokasi ini juga akan menimbulkan cost yang cukup lumayan, sahabat tutor. Apalagi kita zaman sekarang ini di masa era industri 4.0 ini kita bisa menjual dari lokasi manapun. Karena apa? Karena sudah ada penjualan secara online. Tidak hanya penjualan secara offline. Namun bicara tentang penjualan secara online dan offline, tentunya ini ada sesuatu yang harus dipilah, sahabat tutor. Kenapa? Karena bagaimanapun online dan offline itu memiliki kelebihan masing-masing, sahabat tutor. Baik itu dari segi pemasarannya, segi bagaimana cara memasarkannya, baik itu juga dari segi produknya, ya. Jadi perlu banyak hal yang kita perhatikan. Tetapi dalam pemasaran atau dalam penjualan bisnis yang sifatnya offline, tentunya kita lokasi itu sangat penting, sahabat tutor. Karena seperti produk-produk, ya contoh misalnya produk-produk barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, tentu kita tidak memerlukan lokasi-lokasi yang jauh dari masyarakat. Akan tetapi kalau bisa lebih dekat ke masyarakat. Namun untuk produk-produk yang sifatnya itu luxury atau produk-produk yang tanda kutip branded, ya tentu kita harus memiliki lokasi-lokasi yang dapat dibeli oleh masyarakat. Contohnya misalnya kita membuat bisnis motor atau mobil lah, mobil lah. Tentunya untuk membuat showroom mobil ya, bisnis jual beli mobil, kita tidak bisa menaruh lokasi penjualan mobil ini di dekat pemukiman. Tentu kita harus menjual mobil atau showroom ini di daerah-daerah yang di mana warga sekitarnya atau daerah-daerah yang jalan vital ataupun di mal-mal yang kita perkirakan bahwasanya mereka ada target pasar kita. Karena apa? Tentu mereka memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik, ya. Ekonomi yang menengah ke atas. Nah, tentu ini penting sekali. Ya, kemudian kita bicara daerah pemasaran. Tentu kalau kita bicara daerah pemasaran, hal yang paling penting adalah target pasarnya apa. Kalau target pasar kita adalah barang-barang mewah, tentu kita harus melihat daerah-daerah yang elit, ya, daerah-daerah di mana warga-warga ataupun masyarakat yang memiliki ekonomi yang baik. Sementara untuk barang-barang yang sifatnya kebutuhan masyarakat, ya tentunya target pasar kita adalah daerah-daerah pemukiman warga, baik itu kolong menengah ke bawah maupun ke menengah ke atas, itu bisa di mana saja. Kemudian dari aspek bahan baku. Bahan baku, sahabat tutor, ini sangat penting karena kita bicara yang namanya kualitas barang. Kualitas barang harus bisa memenuhi dari kebutuhan masyarakat. Namun tidak hanya kebutuhan, sahabat tutor, tapi juga yaitu keinginan dan ekspektasi masyarakat akan dari kualitas bahan baku tersebut. Kemudian sahabat tutor, kita bicara juga tenaga kerja. Tentunya untuk menghasilkan produk yang berkualitas, untuk memiliki daya saing yang kuat, tentunya kita harus memiliki tenaga kerja yang profesional, tenaga kerja yang sesuai dengan ahli pada bidangnya.
Contoh misalnya orang yang ahli dalam bidang produksi kita tempatkan di bagian produksi, orang yang ahli di bidang keuangan kita tempatkan di bagian keuangan, bahkan orang yang ahli di bidang pemasaran tentunya kita tempatkan di bidang pemasaran. Karena apa? Tenaga kerja profesional itu akan menciptakan sebuah produk yang berkualitas. Kemudian kita bicara tentang fasilitas pengangkutan. Tentunya ini masalah distribusi ya sahabat tutor. Kalau kita sudah menghasilkan barang, sudah memproduksi sebuah barang, tentu kita harus bisa memikirkan bagaimana distribusinya. Cara mendistribusinya yaitu kita harus menggunakan fasilitas pengangkutan. Apakah fasilitas pengangkutan itu menggunakan sumber daya yang ada pada perusahaan itu sendiri ataupun sumber daya dari luar. Contohnya kita kerjasama dengan vendor-vendor yang memiliki jasa eh, pengiriman barang. Contoh seperti JNE ya, JNT, banyak banget kantor pos ya. Jadi kita bisa bekerja sama. Kita harus memikirkan karena barang yang kita distribusikan harus di real time dan on time. Itu yang paling penting. Karena apa? Konsumen ingin barangnya diterima dengan cepat. Kemudian sahabat tutor juga kita faktor teknis yang harus kita pikirkan juga yaitu air, listrik, dan telepon. Walaupun ini hanya faktor pendukung, tapi ini juga sangat sentral sahabat tutor. Faktor-faktor di luar dari bahan baku, tenaga kerja, teknologi maupun pemasaran kita juga perlu faktor-faktor pendukung untuk proses produksi ini. Seperti listrik, ini sangat penting sahabat tutor. Karena apa? Hampir semua kegiatan produksi di sebuah perusahaan sangat ketergantung dengan listrik. Begitu juga dengan air, begitu juga dengan telepon ya. Tentunya ini adalah faktor-faktor yang sangat mendukung proses produksi itu sendiri. Kemudian sahabat tutor, apalagi yang harus kita lihat, kita juga harus melihat luas produksi. Dalam hal ini kita bicara luas produksi adalah agar penataan mesin dari bahan baku terus bahan pengolahan menjadi barang jadi itu harus ada penataan yang baik ya karena apa pengolahan melalui dari bahan baku yang masih mentah menuju ke bahan yang setengah jadi atau proses produksi lalu menjadi bahan jadi ini harus ada space-space yang baik ya tata penataan ruangan yang baik tentu bicara penataan dan ruangan kita bicara tentang luasnya produksi apakah itu sudah cukup untuk eh, proses produksi atau belum ya. Contoh misalnya kita di sini bicara tentang produksi kertas lah misalnya. Tentu kalau bicara produksi kertas, memang kertas yang dihasilkan akan menghasilkan kertas yang sudah jadi. Namun kertas ini berasal dari kayu. Nah, tentu kayu ini sangat banyak sekali. Kita butuh space yang sangat besar untuk proses pengolahan kayu, untuk proses membuat kayu menjadi bubur, ya, menjadi bubur kertas. Ini ada proses produksi dan butuh space yang baik. Terus proses produksi lagi, sahabat tutor. Proses produksi ini sangat penting juga ya, sahabat tutor ya. Karena apa? Tentunya proses produksi ini kita sangat ketergantung juga dengan teknologi atau mesin ya. Dan sudah sangat jarang sekali perusahaan-perusahaan besar itu menggunakan tenaga manusia dalam proses produksi. Tentunya mereka akan menggunakan teknologi dan mesin. Kemudian manajemen produksi. Ya, manajemen produksi ini sahabat tutor kembali lagi kita bicara tentang lokasi produksi ya. Lokasi produksi yang menurut saya yang paling penting itu adalah bagaimana filter udaranya sahabat tutor itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena filter ruangan sangat ketergantungan dengan filter udaranya. Terus bicara tentang perencanaan tata letak ya. Tata letak itu terus saya bilangnya layoutnya tempat produksi itu di mana tempat finishing atau tempat hasil akhir produksi itu juga diletak di tempat yang berbeda, jangan disamakan. Terus daerah pemasaran, bahan baku dan tenaga kerja sudah tutor bahas tadi sebelumnya. Lalu kita bicara tentang perencanaan jumlah produksi atau di sini kita bicara break even point atau BEP. BEP ini di mana kita harus bisa menghitung di titik mana antara produksi penjualan barang dan biaya produksi itu bisa
impas ya. Jadi di mana kita tidak memiliki keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian atau disebut dengan titik impas atau break even point. Kemudian kita bicara marginal cost, yaitu penambahan biaya atas penambahan faktor produksi. Artinya gini, penambahan faktor produksi seperti kita menambah mesin. Kalau kita menambah mesin, otomatis kita harus menambah bahan baku. Tentu ini akan menimbulkan yang namanya biaya. Nah, tentunya kalau menimbulkan namanya biaya, tentu juga akan menimbulkan yang namanya peningkatan pendapatan atau revenue. Ya ini pasti sesuatu yang sangat linier atau istilah kata sejalan sahabat tutor. Kalau nambah kos otomatis harus ada penambahan pendapatan. Kemudian bicara tentang fasilitas pengangkutan sudah tutor jelaskan tadi sebelumnya. Lalu kita bicara lokasi bisnis. Apa saja lokasi bisnis yang harus kita perhatikan? Pertama itu perencanaan lokasi, yaitu menentukan luasnya, rencana perluasan, daerah, penempatan persyaratan, penelitian, dan memiliki lokasi yang terbaik, serta rencana pembangunan. Jadi memang kalau kita ingin mencari lokasi sahabat tutor, tentu harus melakukan penelitian terlebih dahulu ya, sehingga kita dapat menganalisa, dapat juga informasi mengenai kekurangan dan kelebihan dari lokasi tersebut ya, dimana kalau bisa sahabat tutor dalam merencanakan lokasi kita harus memiliki banyak pembanding ya berbagai lokasi sehingga kita bisa menganalisanya kekurangan dan kelebihan dari lokasi tersebut. Kemudian setelah kita menganalisa tentu kita harus ada kita pilih yang mana lokasi yang menjadi target kita, yang mana ya harus sesuai dengan budget kita tentunya sahabat tutor. Dari aspek keuangan harus sesuai. Kalau memang lokasi itu bagus tapi uang kita juga tidak ada ya juga percuma sahabat tutor. Tentu hal ini tidak juga dapat menjadi keputusan yang baik, sahabat tutor ya. Lalu dalam pemilihan lokasi, pembangunan itu tentu makan biaya, harus sangat terencana dan tidak dapat dipindahkan dalam kurun waktu tertentu. Artinya gini, dalam pemilihan lokasi, sahabat tutor, kita tahu bahwa lokasi ini itu waktunya pasti lama. Tidak ada lokasi yang 1 bulan terus kita pindah, tidak ada, jarang. Apalagi kita bicara tentang bisnis, sahabat tutor. Biasanya orang menyewa kan tempat bisnis atau kantor itu dalam jangka waktu paling sedikit sih 1 tahun, bahkan ada sampai 5 tahun ya sahabat. Beda dengan rumah atau pemukiman. Kadang-kadang rumah pun kita kalaupun pilih lokasi kan juga ada yang 1 tahun ya kan, ada yang 6 bulan. Tentunya kalau apalagi dalam lokasi bisnis, terus harus mikir biayanya sahabat tutor. Jadi biaya itu sangat penting sekali dalam pemilihan lokasi yang pastinya harus sesuai kemampuan. Lalu faktor yang mempengaruhi lokasi itu adalah faktor politik keamanan, hukum dan sosial serta ekonomi. Ya, jadi gini, kenapa kita harus memikirkan ke politik dan keamanan ya? Lokasi itu harus kita aman. Artinya gini, kita harus tenang dalam berbisnis. Jika lokasi itu banyak terjadi pungli ataupun terjadi tindakan-tindakan kriminal ataupun banyak terjadi ya kalau kita bicara tentang lokasi banyak LSM yang banyak yang meminta atau memalak uang misalnya, itu juga tidak tenang kita di dalam berbisnis. Tentunya kita harus berpikir juga. Lalu faktor-faktor sosial ya tentunya yang namanya kalau misalnya pabrik ya kita harus jauhkan dari pemukiman warga sahabat tutor. Tapi kalau kita bisnis perkantoran usahakan di tempat-tempat yang sangat strategis. Apalagi kantor kita bersifat jasa tentunya lebih dekat dengan tempat-tempat yang mudah atau pun sangat relevan masyarakat ataupun calon klien kita untuk datang ke tempat usaha kita. Lalu setelah kita bahas itu semua, sudah kita tentukan bahwa uang kita sudah cukup, terus kita tempatnya juga sudah aman, tapi bukan berarti kita sudah tenang sahabat. Perlu ada evaluasi-evaluasi. Nah, tahu evaluasi lokasi ini itu tahapan di mana kita apakah layak, apakah kita perlu memikirkan alternatif lokasi lain, nah, tentu kita harus evaluasi. Ya, jika memang sudah kita pilih, kita lihat apakah ternyata omset kita ternyata ini kurang bagus. Karena apa? Ternyata masyarakat di sini kurang suka dengan produk kita. Kita cari lagi lokasi-lokasi yang lain. Sama halnya seperti Indomaret ya sahabat itu. Kenapa Indomaret itu lokasi-lokasi bisnisnya itu dekat dengan masyarakat?
Kenapa Indomaret tidak menaruh lokasinya di mall ya, ataupun di tempat-tempat yang gedung-gedung yang besar gitu ya. Tapi mereka lebih dekat ke masyarakat. Bahkan sekarang karena mereka berpikir, oh bahwasanya eh, tempat-tempat umum juga perlu mereka lakukan seperti di bandara, terminal ya. Jadi mereka juga memikirkan hal itu. Tempat-tempat yang banyak di lalu lalang ya, lalu lalang masyarakat, lalu lalang masyarakat. Lalu metodenya gimana sahabat tutor? Metode dan penilaian lokasi ini pertama itu metode penilaian hasil ya. Metode penilaian hasil itu bagaimana kita ekspektasi hasil yang akan kita dapatkan. Misalnya kita jualan di tempat pemukiman masyarakat, kalau kita jual produk-produk yang dibutuhkan masyarakat, tentunya hasilnya akan besar, pemasarannya akan baik. Tapi kalau kita bicara tentang barang-barang yang branded, masyarakat tidak perlu barang-barang branded. Ini akan sulit. Kita harus menilai penilaian hasilnya. Ekspektasi kita apa? Target kita apa? Lalu metode perbandingan biaya ya. Jadi harus kita perbandingkan ya konsekuensi kita. Jadi kalau memang biaya kita tinggi, tentu kita harus mendapatkan pendapatan yang besar, sahabat tutor. Pendapatan yang harus melebihi dari biaya sehingga kita bisa memiliki yang namanya profit atau laba. Lalu kita bicara tentang metode analisis ekonomi. Di sini kita bicara tentang bagaimana pemasarannya, bagaimana kita melihat dari sisi eh, pembiayaannya, tetapi juga dari sisi ekonomi branding kita ya. Apakah branding kita ini akan semakin terkenal, sistem promosi kita tuh kita perlu analisis karena bagaimanapun analisis ekonomi bertujuan untuk meningkatkan yang namanya nilai jual usaha kita atau nilai perusahaan kita. Sahabat tutor, bicara tentang luas produksi, kita bicara lagi tentang bagaimana lokasi, penata letak, ya tata letak. Tadi kita bicara tata letak, apa saja tata letak yang kita pilihkan. Untuk menentukan luas lokasi bisnis yang direncanakan tergantung pada pangsa pasar dan produk yang dihasilkan. Sama seperti tutor sampaikan tadi, kalau kita memang perusahaan pabrik ya tentunya kita berpikir lokasi yang sangat luas. Tapi kalau misal perusahaan jasa mungkin tidak perlu luas, tapi perlu tata letak yang bagus. Di sini kita perlu desain interiornya, desain eksteriornya, layout ruangannya, kantor, parkiran, tentu itu sangat penting sekali kalau kita dan perusahaan jasa. Kalau kita perusahaan pabrik, kita harus usahakan tempat-tempat yang jauh dari pemukiman, tempat-tempat yang bisa dalam mobil-mobil besar, tentu itu juga harus kita pikirkan pula. Lalu bicara tentang menentukan jumlah produksi yang menghasilkan keuntungan optimal, diperlukan suatu perhitungan yang teliti dan dapat digunakan pendekatan. Pendekatan apa saja ya seperti tutor bilang tadi sudah jelaskan marginal revenue itu apa, marginal cost itu ada apa. Penambahan cost harus sejalan dengan penambahan pendapatan atau revenue. Begitu juga dengan analisis break-even point, yaitu analisis titik impas di mana kondisi bisnis itu tidak menghasilkan keuntungan tetapi juga tidak mengalami kerugian. Lalu metode linear programming itu metode di mana kita membuat suatu program-program yang sejalan untuk menghasilkan produk yang dapat diminati oleh masyarakat. Kemudian sahabat tutor dalam pemilihan jenis teknologi dan peralatan, yaitu hal apa saja yang harus kita perhatikan, yaitu berapa persen mekanisme yang diinginkan dan manfaat ekonomi yang diharapkan. Jadi maksudnya sahabat tutor dalam pertimbangan pemilihan teknologi kita harus memikirkan yaitu harga serta keberhasilan dari penggunaan jenis teknologi itu. Jadi kalau misalnya harga mahal, apakah mesin ini tahan lama? Harga murah tapi mesinnya tidak tahan lama. Nah, tentu ada kita bicara tentang kualitas dari mesin. Ya, sahabat tutor, tentunya kualitas juga tercermin dari harganya. Contoh kita bisa bicara, oh barang-barang teknologi keluaran Jepang lebih baik daripada keluaran Cina, ataupun keluaran Eropa lebih baik daripada keluaran Asia. Nah, ini kan menyangkut tentang ketahanan teknologinya, tentang keakuratan, tentang kecepatan, tentang keberhasilan. Tapi harganya juga ya tentu
tentunya lebih ya mahal ya sahabat tutor ya, lebih mahal. Lalu kemampuan tenaga kerja dalam menjalankan teknologi dan peralatan yang dipilihnya. Kita harus juga membahas. Jangan sekali-sekali kita beli, kita beli yang kualitas tinggi buatan Eropa, tetapi tenaga kerja kita, karyawan kita tidak kita latih untuk menjalankan teknologi. Itu juga akan percuma. Sementara karyawan kita ini kita ajarkan dengan teknologi buatan Cina atau buatan Jepang yang lebih familiar. Nah, tentu kita harus sesuaikan dengan kemampuan dari karyawan kita atau tenaga kerja kita. Kalaupun memangnya kita menggunakan teknologi terbaru, tentunya harus ada pelatihan-pelatihan dulu sahabat, pelatihan-pelatihan agar karyawan kita memiliki keahlian dalam menjalankan teknologi yang dipilih. Lalu lakukan pengawasan dan pemeliharaan teknologi dan peralatan yang digunakan. Nah, ini yang paling penting sahabat tutor. Di Indonesia ini kita kekurangan bukan orang yang pandai di dalam menjalankan teknologi, tapi kurangnya orang yang memelihara teknologi serta peralatan. Ini paling penting. Karena apa? Kita suka sekali rusak, buang, kita beli lagi baru. Sehingga negara ini negara yang selalu menggunakan barang-barang baru tanpa menciptakan barang sendiri. Jadi kita perlu pemeliharaan. Someday kita yang kita inginkan adalah suatu saat kita bisa menciptakan teknologi kita sendiri sesuai dengan keinginan dan kemampuan dari perusahaan yang ada di kita. Ya, sehingga ini bisa yang namanya menekan cost atau biaya dari segi peralatan dan teknologi. Lalu kita bicara tentang manajemen operasi, sahabat data. Manajemen operasi ini harus yang perlu kita bahas itu fungsi manajemen itu sendiri. Yang pertama ya kita tahu ya fungsi manajemen itu pertama itu adalah planning, organizing, ya, terus adanya pengadaan, harus adanya actuating ya, adanya pengarahan, lalu ada controlling. Nah, tentu harus kita bahas di dalam fungsi manajemen itu perencanaan, yaitu planning, perencanaan alur produksi yang harus kita perhatikan. Dalam produksi itu alurnya gimana? Ya, alurnya seperti apa? Dari barang itu datang menjadi barang itu menjadi setengah jadi menjadi barang jadi. Kita harus ada perencanaannya. Ya, lalu pengorganisasian kita harus letak-letak dulu ya, tata letak bagian ini, bagian produksi ini, bagian departemen pemasaran ini, departemen keuangan ini, departemen pengawasan. Kita bagikan organisasi, kita buat job desknya, SOP-nya. Setelah itu sudah ada SOP-nya, sudah ada tempat departemennya, baru kita melakukan pengadaan tenaga kerja. Artinya kita rekrutmen tenaga kerja sesuai dengan job desk yang kita inginkan. Ya. Sudah kita buat pada saat kita melakukan perorganisasian. Ya, kita butuh orang seperti apa, kualifikasi seperti apa, ya. Tentunya ini bagian dari pengorganisasian yang sudah kita lakukan, ya. Lalu pengarahan pekerjaan, setelah kita pilih sudah dapat orang yang profesional, lalu pengarahan pekerjaan harus disesuaikan dengan budaya kerja kita. Tentunya di dalam skill ataupun keterampilan, hampir semua karyawan memiliki skill dan keterampilan. Mungkin sama, tapi budaya kerja ini berbeda. Tentu harus disesuaikan dengan budaya kerja di perusahaan kita. Ya, apalagi dalam bisnis kita harus budayakan sesuai dengan budaya kerja dalam bisnis kita. Tentunya si pemilik bisnis itu maunya seperti apa. Budaya kerja yang disiplinkah, budaya kerja yang penting hasilkah, atau budaya kerja yang penting proseskah, itu merupakan kesepakatan ataupun keinginan dari si pemilik bisnis. Lalu terakhir kita melakukan namanya pengawasan. Pengawasan ini yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa menilai apakah perencanaan yang sudah kita laksanakan itu sudah dikerjakan atau masih belum dikerjakan, dan apakah butuh perbaikan. Nah, tentu ini adalah kerja dari pengawasan. Lalu kita bicara tentang 10 keputusan manajemen menurut Heather Render ya. 10 keputusan manajemen operasi. Pertama itu mutu. Jelas sahabat tutor, mutu itu paling penting di dalam operasi ya, yaitu karena bicara tentang produk, kita bicara tentang mutu atau kualitas. Terus desain barang ataupun jasa ya, bicara tentang desain ya, tentunya harus semenarik mungkin sahabat tutor ya. Semenarik mungkin barang kita agar dapat mengambil perhatian masyarakat sehingga barang kita itu dapat diterima ya, ataupun lebih menarik. Lalu desain proses, yaitu urusan proses kita barang itu lebih cepat,
produksinya harus lebih cepat, kapasitas yang dibutuhkan masyarakat bisa dipenuhi, itu paling penting. Kemudian seleksi lokasi, ya seperti itu tersampaikan, lokasi pun harus strategis, harus dapat terjangkau oleh masyarakat. Terus desain tata letak, ya kita harus buat tata letak agar nyaman pekerjaan kita, agar nyaman karyawan kita dalam bekerja. Lalu manusia dan sistem kerjanya. Nah, manusia dan sistem kerjanya itu kita harus dapat orang-orang profesional, orang-orang memiliki etos kerja yang baik, sistem kerja yang baik pula. Kemudian manajemen dan rantai pasok, bahwasanya dalam kita menghasilkan produksi kita butuh yang namanya pemasok atau butuh namanya kerjasama dengan vendor-vendor, di mana kerjasama ini akan membuat ketersediaan barang kita terjaga. Hal ini menyangkut ke yang berikutnya tentang persediaan. Setelah ada persediaan, lalu kita ada penjadwalan, yaitu penjadwalan mendistribusikan barang kita. Ya, agar barang-barang kita ini bisa diterima oleh masyarakat, dapat dijangkau oleh masyarakat dengan harga yang sangat terjangkau ya sahabat tutor ya. Lalu lakukan pemeliharaan. Lakukan pemeliharaan baik itu peralatannya, sistem kerjanya, barangnya, mutunya, kualitasnya yang perlu kita lakukan dengan pemeliharaan agar tidak turun standar pemeliharaan kita. Sahabat tutor, sini ada tugas SKB ya. Ayo analisa aspek pasar, aspek teknis dan operasional untuk bisnis yang telah dipilih dengan data dan informasi yang terukur dan tercatat. Sahabat tutor, saya harap sahabat tutor melakukan yang namanya eh, pekerjaan dalam arti kata tugas-tugas di tutorial online ini. Saya harap sahabat tutor aktif terus di dalam diskusi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di message saya tentang sahabat tutor mungkin kurang memahami tema dari penjelasan saya, mungkin boleh ditanyakan. Terus saya harapkan sahabat tutor terus aktif dalam diskusi tugas karena itu merupakan penilaian sahabat tutor eh, lulus atau berhasilkah dalam mata kuliah ini. Mungkin demikianlah penyampaian saya dalam pertemuan ketiga ini mengenai aspek teknis dan operasi. Demikianlah pertemuan kita. Akhirnya baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be smart and be creative, sobat. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.